Halo kaum nolep, selamat datang di channel Explain. Kali ini saya akan menjelaskan alur film The Silent. Film ini menceritakan ketika dunia diserang oleh makhluk mengerikan yang memburu mangsa mereka dengan suara. Dan kita memperlihatkan seorang gadis yang berusia 16 tahun yang kehilangan pendengarannya pada usia 13 tahun. Dan keluarganya Oke, Bisa anjir. kita akan memperlihatkan seorang gadis yang berusia 16 tahun yang kehilangan pendengarannya pada usia 13 tahun akibat kecelakaan. Dan di kecelakaan itu juga membuat kakeknya meninggal. Dan keluarganya mencari perlindungan di tempat yang terpencil. The Silent merupakan adaptasi dari novel karya Tim Lebon yang terbit pada tahun 2015. Film yang bergenre drama horror sci-fi thriller yang diproduksi oleh Constantine Film dan Abject Production yang disutradari oleh John R. Leonetti dan dipemerani oleh Stanley Tucci, Kieran Shipka, dan Miranda Otto. Film yang mengusung premis serupa dengan film A Quiet Place ini dirilis pada 10 April 2019. Lalu muncul banyak pertanyaan dan keraguan, apakah film ini ingin mengekor kesuksesan A Quiet Place atau ingin menampilkan hal lain? Ingin tahu jawabannya? Simak review kami terlebih dahulu sebelum nonton full movie-nya. Satu tambah satu dua, tiga tambah satu tiga, tiga tambah satu wah, empat tambah satu semuanya ada. Berapa banyak. Film dimulai dengan sebuah gua yang dibuka oleh para peneliti. Tidak disangka ribuan makhluk seperti kelelawar merangsang keluar membunuh mereka dan mencari daerah yang bising. Dan kita diperlihatkan seorang Ali, gadis remaja yang tidak bisa mendengar karena sebuah kecelakaan pada usia 13 tahun. Pulang sekolah bersama temannya Rob. How did you know that was me? Ali tinggal bersama kedua orang tuanya, adik laki-laki dan neneknya. No, I walked with Rob. Story. Where they were when it happened. What they were. Malam itu Ali dibangunkan dari tidurnya dan bersama keluarganya menonton berita tentang serangan makhluk dalam jumlah besar yang kemudian disebut dengan VAPS dan menyebar dengan cepat ke setiap wilayah di Amerika. Bersama dengan Glenn, sahabat ayahnya, mereka melakukan perjalanan keluar kota demi menghindari serangan VAPS yang mencari mangsa berdasarkan pendengarannya saja. Mereka sempat hendak dibajak di pom bensin, tapi berhasil pergi dari situ setelah Glenn menembak si pembajak. Kemudian mereka terjebak macet di jalan raya dan mengambil jalan kecil di tepian hutan yang membuat mobil yang dikendarai Glenn masuk ke jurang karena menghindari seekor rusa yang membuat luka berat serta tidak bisa bergerak. They're not supposed to be here. Sorry. Minivan of yours couldn't keep. Glenn! Hey. Glenn kemudian meminta Huck untuk mengambil pistolnya. Go get my guns. Here. Yeah. Okay? Alright. Okay. Yeah. Now listen to me. What are you doing? Why do you want those? I'm going to shoot you if you don't go. That's what I'm going to do. You got to go take care of your family. Saat hendak pergi mencari bantuan, anjing peliharaan mereka menggonggong dan memancing sekelompok VAPS itu datang. Anak kontol emang. Glenn segera menembakkan pistolnya agar perhatian mengarah kepadanya. Kaget ya mama tuh kaget.
Glenn mengorbankan nyawanya dan Huck harus rela melepas anjing peliharaan mereka keluar dari mobil. Mereka kemudian berjalan kaki setelah membakar mobil Glenn sebagai umpan. Dalam perjalanan, sang nenek Lin kesulitan bernapas, yang membuat mereka terpaksa berhenti sesaat. Kemudian, mereka menemukan sebuah rumah terpencil. Saat hendak membuka pagar, rupanya di atas pagar tersebut terdapat lonceng yang mengakibatkan lonceng tersebut berbunyi. Dan nenek tua si pemilik rumah keluar marah-marah dengan membawa senapan yang hingga langsung diserbu oleh sekelompok Phelps. Get the hell off my land! Off my land! Lalu Huck menempuh sebuah lorong untuk masuk ke dalam rumah yang diikuti oleh lainnya. Tidak disangka di dalam lorong tersebut terdapat ular berbisa yang membuat si adik bernama Jude berteriak. Tentu saja salah satu Phelps masuk ke dalam lorong dan memangsa ular tersebut. Sialnya, salah satu Phelps lain berhasil menggigit kaki Kelly. Untung saja Huck segera menghidupkan mesin pemotong kayu yang segera disambut oleh sebagian Phelps untuk masuk ke sana dan direncah olehnya. Satisfying banget nih, tengoklah. Lin memberitahu Huck bahwa kondisi Kelly bisa bertambah parah apabila tidak diberi antibiotik. Ali menghubungi Rob. Lalu Rob menceritakan bahwa kedua orang tuanya sudah tewas. Keesokan harinya, Huck dan Ali keluar dari rumah menuju kota untuk mencari antibiotik. Ali menemukan telur-telur Phelps yang tumbuh di dalam bangkai manusia. Setelah berhasil keluar dari apotek itu, mereka bertemu dengan seorang pria. Pria tersebut mengaku bahwa dirinya ialah seorang pendeta. Pendeta tersebut ingin mereka dapat bergabung bersamanya. Namun mereka berdua tidak menanggapi permintaan pendeta itu untuk bergabung bersamanya. Kondisi Kelly mulai membaik setelah diberi antibiotik. Ali menemukan berita tentang aliran sesat yang memotong lidah mereka dan juga berita bahwa Phelps tidak tahan dengan udara dingin yang membuat mereka memiliki tujuan yang baru, yaitu menuju wilayah utara yang lebih dingin. Sore itu, pendeta aneh dan para pengikutnya datang ke rumah dan meminta mereka untuk bergabung bersama kelompoknya.
Namun si Hak menolaknya dan menyuruh mereka pergi. Namun pendeta itu tetap kekeh untuk merekrut Ali dapat bergabung bersamanya karena Ali itu adalah sesosok gadis yang suci yang membuat Hak masuk dan keluar dengan menodong senapan untuk menyuruh mereka pergi. Tapi karena tidak mau membuat suara, Hak hanya menyuruh mereka pergi. Tengah malam mereka menemukan seorang gadis kecil berdiri di depan pintu. Mereka segera membawa anak yang lidahnya terpotong itu masuk ke rumah. You okay? Why are you here? Oh God. What's your name? It's okay. It's okay. Ternyata anak itu membawa banyak ponsel yang direkatkan di badannya yang berbunyi untuk memancing Fed datang menyerang. Mereka panik dan Hak segera memasukkan seluruh ponsel itu ke dalam bejana air. Ketika hendak bersembunyi di basement, mereka diserang. Dan Ali diculik. Lin segera mengejar dan berhasil membebaskan Ali dengan mengorbankan nyawanya dengan berteriak. Hawk, Kaylee, dan Jet terpaksa harus melawan kelompok aliran sesat ini demi menyelamatkan Ali, dan mereka berhasil melumpuhkan mereka semua. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju utara dan beberapa minggu kemudian Ali bersama Rob sedang berburu Phelps dengan panah. I guess it's just a question of which of the two species does it first. Ali berpikir tentang apakah Phelps akan bisa beradaptasi dengan dingin seperti manusia beradaptasi dengan diam. Will we adapt to this new world of silence and remember what it is that separates us from them? Kehadiran The Silence mau tidak mau akan selalu disamakan dengan A Quiet Place yang dirilis tahun sebelumnya. Apakah The Silence meniru A Quiet Place? Jika dilihat dari tahun terbitnya novel, yaitu tahun 2015, film ini lebih dahulu secara materi. Dan ternyata proses produksi kedua film ini berada pada waktu yang sama, yaitu di tahun 2017. Lalu kenapa rilis film ini baru di tahun 2019? Bukan bermaksud ingin mengekor kesuksesan A Quiet Place. Ternyata proses distribusi film produksi bersama Jerman dan Kanada ini mengalami masalah dengan bangkrutnya Global Road Entertainment yang sejatinya menjadi distributor mereka. Baru di akhir 2018 Netflix memberi hak distribusi film ini dan segera merilisnya di tahun 2019. Uniknya meski tidak berasal dari sumber yang sama, kedua film ini memiliki beberapa elemen yang serupa. Sebagai contoh, tokoh utamanya berusaha untuk selamat bersama keluarganya. Salah satu anggota keluarga menderita kesulitan pendengaran dan makhluk menyeramkan itu juga tidak bisa melihat, hanya mengandalkan pendengarannya saja. Bedanya makhluk dalam film The Silence ini seperti mutasi dari jenis Pterodactyl, beda dengan alien di A Quiet Place. Tim special effect film ini sudah berusaha maksimal untuk menampilkan sosok makhluk ganas ini dengan melakukan berbagai riset, mulai dari bentuk, fisik hingga kebiasaan insting kehewanannya. Lalu kekurangan pendengaran Ali tidak menjadi senjata dan tidak mempengaruhi cerita. Saya John dan teman saya Richard mengakhiri film ini dengan tidurlah kalian semua.